Firman Tuhan saya sampaikan kepada kita dari suratan 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. Saya akan berbicara kepada kita malam ini dengan satu judul, hidup dalam kasih Allah mengalahkan kehidupan dunia. Hidup dalam kasih Allah mengalahkan kehidupan dunia. 1 Yohanes pasal yang kedua, saya akan membaca 3 ayat dari ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Berkata seperti ini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sebagaimana tadi saya berkata, hidup dalam kasih Allah mengalahkan kehidupan dunia. Apa yang ditawarkan oleh kehidupan dunia dari ayat ini? Yang pertama tadi dikatakan di sana keinginan daging. Itu yang ditulis oleh ayat itu. Karena ayat itu tadi berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging. Di ayat 16 tadi. Ini yang ditawarkan oleh dunia. Itu sebabnya agar kita bisa mengalahkan kehidupan, keinginan-keinginan dunia ini, kita harus hidup dalam kasih Allah. Karena orang yang hidup dalam kasih Allah itu mampu melawan keinginan daging. Karena Alkitab berkata hidup oleh roh mengalahkan keinginan daging. Kalau orang hidup oleh roh, itu pasti akan hidup dalam kasih Allah. Karena roh itu yang akan memimpin dia untuk melakukan, mempraktekkan kasih Allah. Sementara dunia itu menawarkan kehidupan daging. Kalau orang hidup dalam daging, maka dikatakan kasih Allah tidak ada dalam diri orang itu. Ayat ini yang menjawab. Ya. Ayat ini yang menjawab. Roma pasal 8 ayat 6 berkata, Roma pasal 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Katakan amin. Keinginan daging itu adalah maut. Ini yang ditawarkan oleh dunia. Membawa kepada kebinasaan. Namun sebaliknya, keinginan roh itu adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi orang yang hidup dalam kasih Allah, dipimpin oleh roh, dia akan hidup dan memperoleh damai sejahtera. Damai sejahtera diberikan Tuhan di dalam hati orang yang hidup dalam kasih Allah.
Sekalipun situasi kondisinya, keadaannya mungkin sulit, kondisinya tidak baik. Tapi kalau orang hidup dalam kasih Allah, pasti ada damai dalam hatinya. Yang mengerti katakan amin. Pasti ada damai. Damai itu dikerjakan oleh Roh. Pekerjaan Roh Kudus ada dalam diri orang itu. Karena dia hidup dalam kasih Allah. Ya. Yang kedua, apa yang ditawarkan oleh keinginan dunia? Kehidupan dunia. Di ayat itu juga tadi berkata, yang ditawarkan oleh kehidupan dunia adalah keinginan mata. Keinginan mata. Alkitab berkata bahwa mata itu adalah jendela hati kita. Apa yang kita lihat akan mempengaruhi pikiran, mempengaruhi hati kita. Makanya hati-hati mempergunakan mata kita. Pergunakan mata kita kepada hal-hal yang baik. Apalagi kalau kita pergunakan mata ini untuk membaca firman Tuhan. Haleluya. Hal-hal yang baik akan kita dapatkan ketika kita pergunakan mata ini untuk membaca firman Tuhan, melihat firman Tuhan. Namun dunia selalu menawarkan keinginan mata, bagaimana supaya dia dapatkan yang wah, yang hebat. Dengan dia melihat, ingin mengingini. Dengan dia lihat matanya, ingin dia punyai itu. Apapun caranya, bagaimanapun caranya. Dan keinginan-keinginan mata ini tidak akan puas. Percayalah, Alkitab berkata bahwa tidak akan puas apa yang dilihat oleh mata. Ya, selalu ingin mendapatkan, mau diraih semua dengan keinginan mata. Apalagi kalau melihat perkembangan, kecepatan-kecepatan yang terjadi di dunia kita. Begitu cepat. Ya, dengan keinginan-keinginan mata ini bisa menyeret orang jatuh ke dalam dosa. Ya. Dengan dilihat ini, kepingin ini, dilihat ini, kepingin, dilihat piano, kepingin seperti itu, dilihat, kepingin seperti. Bagaimanapun caranya. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan di Amsal 21 ayat 4. Amsal 21 ayat 4. Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Mata yang congkak dan hati yang sombong, karena berkaitan mata, hatinya. Mata, apa yang dilihat oleh mata yang membuat jadi sombong, congkak. Yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Ini yang ditawarkan oleh kehidupan dunia. Makanya jangan sampai kita terseret dengan itu. Ya. Tetapi orang yang hidup di dalam kasih Allah, kembali lagi, dia mampu menguasai matanya. Haleluya. Dia mampu menguasai hatinya. Karena dia hidup dalam kasih Allah. Dia mampu mengendalikan matanya. Dia mampu mengendalikan hatinya. Hatinya itu selalu baik. Matanya itu selalu baik. Karena dikatakan firman ini tadi, mata congkak dan hati sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Kita semua di sini anak-anak Tuhan. Gak ada di sini orang fasik. Sini semua orang-orang baik. Haleluya. Dan hatinya selalu baik. Matanya bercahaya. Matanya selalu baik. Ya. Semua
anak-anak Tuhan di GPD Putri Sion ini selalu memiliki mata dan hati yang baik, bukan yang sombong. Haleluya. Karena hanya keinginan-keinginan orang dunia yang memiliki mata yang congkak, hati yang sombong. Tetapi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kasih, dia berbeda. Itulah sebabnya jangan mengasihi dunia ini. Karena dunia menawarkan yang pertama tadi keinginan daging, yang kedua keinginan mata. Dan yang ketiga apalagi yang ditawarkan oleh kehidupan dunia? Keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup. Kalau kita lihat juga Amsal pasal 13 ayat yang ke-10. Amsal 13 ayat yang ke-10 berkata begini, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Orang yang angkuh, yang sombong, biasanya suka berkelahi, suka bertengkar, karena selalu ingin menang sendiri, tidak mau mengalah. Itulah orang sombong, itulah orang yang angkuh, dan sulit menerima nasihat. Menurut dia, dia yang benar, semua salah. Ya. Menurut dia, dia yang betul. Si anu salah, si anu salah, si anu salah, si anu salah. Sombong, angkuh. Ya. Tetapi orang yang hidup dalam kasih Allah, dia tidak sombong. Haleluya. Dia mendengar nasihat. Haleluya. Itu orang yang hidup dalam kasih. Tetapi orang yang angkuh tadi suka bertengkar. Kenapa dia bertengkar? Karena menang sendiri. Karena ingin selalu menang. Orang lain harus kalah. Orang lain harus selalu di bawah. Dia harus selalu di atas. Makanya terjadi pertengkaran. Ribut melulu. Tidak mau mengalah. Karena angkuh. Tidak mau dengar nasihat. Kembali lagi, anak-anak Tuhan yang hidup dalam kasih gak suka bertengkar-bertengkar. Haleluya. Tak suka bakalahi-bakalahi. Selalu mengalah. Sekalipun mungkin, ya, mungkin dia benar, orang itu salah, tapi dia kalah untuk menang, mengalah untuk menang. Bukan karena salah. Itulah ciri anak Tuhan yang hidup dalam kasih. Haleluya. Dia tidak angkuh. Dia tidak sombong. Dia tidak suka pertengkaran. Dia suka nasihat. Masih mau mendengar nasihat. Masih mau dinasehati. Karena kalau dia tidak mau nasihati, pasti bertengkar. Pasti ribut. Pasti terjadi itu. Tapi anak-anak Tuhan kembali lagi tidak suka bertengkar. Selalu dengar nasihat. Karena nasihat itu, apalagi nasihat yang baik dari sesama anak Tuhan, sesama orang percaya, pasti membawa kepada jalan yang benar. Haleluya. Itulah yang dikatakan firman Tuhan, 3 hal kehidupan yang ditawarkan oleh dunia ini. Pertama tadi adalah keinginan daging. Yang kedua tadi adalah keinginan mata. Dan yang ketiga itu adalah keangkuhan hidup. Dan ayat ini tadi ditutup ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Orang yang keinginan dagingnya dikuasai, orang yang keinginan matanya juga menguasai, orang yang hidup angkuh itu tidak akan lama, tidak akan bertahan. Dan orang yang hidup seperti itu, tidak ada kasih Tuhan dalam hidupnya.
Tidak ada damai yang dari Tuhan dalam hidupnya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, yang hidup dalam kasih, ayat ini berkata, dia akan hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya berbicara tentang kehidupan kekal di surga. Haleluya. Karena hanya orang yang hidup dalam kasihlah yang akan mewarisi kerajaan surga. Kalau dia hidup dalam daging, hidup dalam keinginan mata, hidup dalam keangkuhan hidup, tidak akan ada tempat di surga bagi dia. Itu tempatnya di neraka. Karena dia hidup dalam dosa, dalam keinginan daging, hidup dalam kehidupan congkak, hidup dalam keangkuhan hidup yang suka bertengkar, suka hal-hal yang buruk, yang tidak mau mendengar nasihat. Itu tidak ada tempatnya di surga. Tapi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kasih, mempraktekkan kasih itu, ayat ini berkata, dia akan peroleh kehidupan selama-lamanya.